Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita dapat bersama-sama. Kami dari jauh harus melewati penerbangan. Kami bersyukur bahwa di Morowali telah ada bandar udara sehingga sedikit memudahkan akses untuk tiba di ibu kota negara, kantor DPD RI yang hari ini sudah diterima dengan baik. Salam dan salam tak lupa dikirimkan kepada junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Rahman, Pak Doktor sebagai anggota DPD RI yang menerima kami, walaupun di DPD RI ini kami sadar bahwa ada pembagian kewenangan untuk tanggung jawab, tapi apapun itu adanya, kami harus menyampaikan ini sebagai bentuk keterwakilan kami di DPD RI melalui anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah. Baik, saya langsung saja. Ini tujuan kami hanya audiens. Kiranya di kesempatan ini kami akan memaparkan sekilas tentang bagaimana kawasan industri nasional yang ada di Kabupaten Morowali dampaknya terhadap pendidikan di daerah Lingkar Tambang. Next. Ya, sejak ditetapkannya Kabupaten Morowali sebagai kawasan industri nasional, berdampak pada sektor pendidikan, di mana jumlah peserta didik meningkat drastis setiap saat akibat dari yang pertama, kebijakan Presiden Jokowi agar dibuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kebijakan Kemendikbudristek bahwa dalam hal penerimaan siswa baru harus berdasarkan daya tampung sekolah. Yang ketiga, kebijakan nasional atas ketersediaan tenaga pengajar yang terbatas. Next. Kondisi tersebut berdampak pada APBD Kabupaten Morowali, di mana Kabupaten Morowali pada tahun anggaran 2022 yang setiap tahunnya di tahun 2022 ini angka kami untuk guru TK saja kami sudah mengeluarkan biaya untuk memberikan honorarium 2 miliar 520 juta itu untuk tahun anggaran 2022. SD dan Madrasah Ibtidaiyah dengan total dengan jumlah 554 guru itu di angka anggaran 15 miliar 243.360.000. 15 miliar 243 juta 360.000. SD dan MTS itu 414 guru dengan anggaran 12 miliar 31 juta 680.000, sehingga total guru di 3 tingkatan ini 1.146 guru, hampir setengah dari PNS yang ada di Kabupaten Morowali. Ini menyerap anggaran 29 miliar 795 juta 40.000. Jika sebagian anggaran honorarium guru kontrak daerah dikonversi pada harga bangunan RKB ruang kelas baru di Kabupaten Morowali, khususnya di daerah Lingkar Tambang, itu satu ruangan Pak Prof, Pak Dokter 200 juta per satu ruang kelas. Maka jika separuhnya kita ambil, berarti kita bisa membangun 74 ruang kelas setiap tahun. Artinya 2 tahun anggaran saja kita membangun RKB itu bisa kita membangun 148 ruang. Sementara data kita per bulan Juli 2022 saat penerimaan siswa baru di Bahodopi, Lingkar Tambang, Kecamatan Bahodopi, itu masih kekurangan 104 ruang, Pak Dokter. Artinya kalau 2 tahun kami anggarkan, itu malah lebih anggarannya. Jadi kemarin saya pernah sampaikan di Bappenas, sebetulnya kami tidak kekurangan uang, kami bisa bangun. Tetapi karena lagi-lagi ada kebijakan nasional kita hari ini belum mengangkat guru sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah. Next. Nah, ini Pak Dokter saya sampaikan data. Ini sekolah dasar. Ini jumlah siswa di sekolah dasar kita di Lingkar Tambang khususnya ini, Pak. Kalau kabupaten di kecamatan lain saya tidak sampaikan di sini karena misi kami datang ke sini hanya untuk daerah Lingkar Tambang, PT IMIP ya. Jadi jumlah siswa SD di
Kecamatan Bahodopi itu 5.691 orang anak. Sementara jumlah mobiler yang tersedia itu baru 3.106 unit. Artinya kita masih kekurangan 2.585 unit. Nah, jumlah rombongan belajar di Lingkar Tambang itu 129 untuk SD. Ruang kelas yang tersedia itu hanya 129. Kebutuhan yang seharusnya kebutuhan kita itu untuk 129 rombel, kebutuhan kita itu 223 ruang kelas. Kekurangan kita 94, itu SD. Jumlah guru itu 160 orang. Harusnya kebutuhan kita itu 293 orang. Kita masih kekurangan 133 guru. Next. SMP kita di Lingkar Tambang itu 1.008 orang. Mobiler kita hanya yang tersedia 838 unit. Kita masih kekurangan 170 unit. Kemudian jumlah rombel untuk SMP 25 rombel, rombongan belajar. Ruang kelas kita yang kita butuhkan 33, masih kita kekurangan 8. Jumlah guru harusnya 62 orang, kebutuhan kita 80 orang, kita baru tersedia 62, masih kekurangan 18. Next. Nah, ini salah satu yang jadi polemik kita adalah soal SMA. Kita tahu bersama bahwa setelah terjadinya perubahan undang-undang otonomi daerah itu dari nomor 32 ke 23, itu kewenangan pendidikan menengah sudah diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi. Nah, hari ini di masyarakat kita hari-harinya mereka tidak mau tahu itu. Yang mereka tahu bahwa ketika kita bicara anak sekolah, di pikiran mereka itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali. Padahal ini kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kemarin pada tahun 2022 di bulan 7 kemarin, penerimaan siswa baru, itu SMA Negeri 1 Bahodopi itu hanya harus melepas, tidak menerima kurang lebih 190 orang anak yang tidak tertampung lagi di SMA Negeri 1 Bahodopi. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemda Provinsi. Hal ini menjadi hambatan Pemda Morowali dalam mengakomodir pendidikan menengah. Pemda Morowali hari ini telah menyiapkan lahan 2,5 hektar. Ini 2,5 hektar, Pak Dokter. Nanti kalau sewaktu-waktu jalan-jalan ke Bahodopi saya bawa ke lokasi ini tanah kelas. Ini kalau kita rupiahkan di Bahodopi hari ini sekitar 500.000 per meter persegi. Artinya masyarakat telah menyumbang sekian miliar untuk negara yang siap digunakan untuk pembangunan SMA Negeri 2 Bahodopi. Jika SMA 2 Bahodopi dapat dialokasikan pada tahun anggaran 2023 nanti, maka dipastikan seluruh tamatan SMP di area Lingkar Tambang dapat terakomodir. Artinya tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah atau harus mencari sekolah lain di luar Kecamatan Bahodopi. Next. Nah, jumlah sekolah di area Lingkar Tambang di sana Pak Dokter, PAUD kita 30 lembaga dengan jumlah pendaftarnya kemarin di SD-nya kita 14, kemudian SMP-nya 4, SMA-nya 1, SMK-nya 1. Nah, berdasarkan jumlah pendaftar siswa baru di area Lingkar Tambang, ini SD-nya kemarin 4.026 orang, sementara SMP-nya 1.878 orang. SMA-nya itu 275 pendaftar. Ya, yang harus diterima kemarin itu, yang harus dibuang atau tidak diterima itu 190-an. Karena kenapa? Itu tadi dilarang menerima siswa di luar daya tampung. Seharusnya pemerintah provinsi kreatif seperti yang kami lakukan di SD SMP di Kabupaten Morowali. Kami memperlakukan sekolah shift pagi dan shift sore. Kekurangan guru kami menambah APBD untuk mengangkat guru kontrak daerah sehingga anak-anak itu terlayani kebutuhan pendidikannya setiap hari. Bisa dibayangkan
seandainya anak sekolah itu seperti pasien di rumah sakit, mungkin kita bisa rujuk mereka ke tempat lain. Tapi namanya anak sekolah, bagaimana caranya Pak Dokter? Anak-anak datang mendaftar, kemudian karena kita terbatas ruang, kita akan sampaikan kepada orang tuanya, maaf Pak, maaf Bu, anak ibu saya rujuk di kecamatan sebelah. Itu kan hal yang tidak masuk akal. Nah, oleh sebab itu, melalui kesempatan audiens kali ini, kami berharap, besar harapan kami di Kabupaten Morowali, mohon dibantu dapat dikomunikasikan dengan pihak terkait dalam hal ini, Direktorat Menengah Kemdikbud, agar bagaimana ini disiasati segera mungkin. Jangan lagi kemudian kita beralasan bahwa ini tahun APBN telah resmi ketuk palu. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan hari ini? Yang saya tahu bahwa yang tidak bisa dirubah itu adalah hanya kitab suci. Tapi kalau soal APBN, kan ada hal-hal yang bisa dilakukan kalau sifatnya emergensi. Kalau ini tidak dianggarkan hari ini Pak Dokter, berarti kita menunggu 2 tahun lagi. Maka tahun bulan 7 nanti, tahun 2023, akan ada sekitar 200 anak lagi SMA, harus kita tidak terima lagi mereka. Nah, saya kira ini semua yang menjadi masalah problem kita. Next. Ya. Jadi melalui forum audiens dengan DPRD RI ini, Pemda Morowali sangat berharap agar masalah pendidikan yang disebabkan meningkatnya animo masyarakat untuk bekerja di industri tambang Morowali, seluruh anak didik karyawan dapat terakomodir kebutuhan pendidikannya. Hari ini Pak Dokter saya sampaikan bahwa di PT INIP itu 100 karyawan hari ini 75.000 orang. Nah, saya kemarin waktu bulan lalu, 2 bulan lalu barangkali Bappenas datang di Morowali, kami sampaikan dengan angka-angka yang cukup matematis bahwa 75.000 karyawan kita ambil seperduanya dari karyawan itu yang berkeluarga, kemudian setengahnya lagi yang berkeluarga tadi kita ambil mereka yang sudah punya anak, memiliki anak, dan seperduanya lagi yang memiliki anak itu adalah mereka yang sudah usia sekolah. Maka masyarakat karyawan lingkar tambang masih membutuhkan 104 ruang kelas. Dan melalui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Morowali tahun ini, alhamdulillah sedikit menguras energi dan pos-pos lain yang harus kami korbankan hanya untuk mengakomodir rencana membangun 53 ruang kelas baru. Mudah-mudahan ini bisa dituntaskan di akhir tahun 2022 ini, dan kami akan melanjutkan pembangunannya karena sistem bertahap. Ini juga karena disebabkan keterbatasan anggaran, akan kami lanjutkan pada tahun 2023, sehingga harapan kita Pak Dokter bulan Juli 2023 ini gedung-gedung ini sudah, ruang-ruang kelas ini sudah bisa dimanfaatkan bersamaan dengan dibukanya tahun pelajaran baru 2023. Saya kira itu saja singkat yang kami sampaikan Pak Dokter. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai pertemuan kita hari ini dan bisa mengijabah doa-doa warga masyarakat Morowali, khususnya Kecamatan Padopi yang sangat merindukan tempat pendidikan yang layak buat anak-anak mereka. Karena sebuah konstitusi kita sudah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Demikian, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, bahwasanya audiens hari ini aspirasi yang telah disampaikan kepada diri saya tentunya keinginan daripada Kadis sendiri dan secara umum adalah masyarakat Morowali. Ini harapan-harapannya adalah segera teratasi dan terselesaikan. Insya Allah hari ini juga saya akan melakukan komunikasi kepada Dirjen Direktorat Pendidikan Menengah, tentunya meminta sebuah perhatian kepada pemerintah pusat sehingga harus segera hadir di Kabupaten Morowali untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Merupakan masalah yang sangat utama dalam hal persoalan pendidikan, yang dimana pendidikan ini kita ketahui adalah
yang membentuk karakter daripada generasi anak bangsa ke depan, yang dimana juga kita ketahui hari ini Kabupaten Morowali adalah merupakan sebuah daerah yang telah memberikan sebuah kontribusi pendapatan yang sangat luar biasa terhadap negara dalam hal bidang sumber daya alamnya, yang dimana kita ketahui di situ adalah tambang nikel yang sudah sekian tahun berdiri yang namanya PT IMIP. Ini sangat luar biasa, tentunya menjadi perhatian bagi kami terhadap adanya sebuah perusahaan yang sangat besar yang begitu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daripada negara. Ini tentunya sangat miris kita melihat dalam hal dampak daripada perusahaan tersebut juga. Ini sangat berpengaruh dalam persoalan lingkungan maupun sosial, apalagi pendidikan. Ini aspirasi yang sangat membuat saya miris dan sangat kaget bahwasanya daerah yang begitu luar biasa, apalagi ini adalah merupakan daerah pemilihan saya, yang dimana amanah masyarakat daripada Kabupaten Morowali yang telah memberikan amanah kepada saya. Tentunya ini adalah merupakan tanggung jawab saya, dan insya Allah saya akan menindaklanjuti, dan pemerintah pusat harus segera hadir. Jadi hari ini saya akan komunikasi, dan bahkan saya juga akan berkomunikasi langsung dengan Menteri Bappenas yang merupakan juga bagian daripada di luar dari sahabat saya. Beliau juga adalah mantan ketua umum Partai P3, tentunya dulu saya juga pernah di Partai Pak Kadis. Jadi komunikasi ini yang perlu. Jadi hari ini harapan itu insya Allah kita akan perjuangkan dan menjadi sebuah kenyataan, karena tuntutan ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat wajar, sehingga kita mendapatkan rasa keadilan terhadap pemerintah pusat. Apalagi lagi-lagi saya katakan Morowali adalah kabupaten yang memberikan sebuah kontribusi pendapatan dari hasil tambang yang sangat luar biasa yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah perjuangan kita. Insya Allah disegerakan harapan ini, dan itu menjadi sebuah harapan saya juga ketika daerah yang dimana pendidikannya yang begitu baik dan maju dan memadai. Hal-hal inilah amanah konstitusi juga memberikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tentunya tuntutan ini lagi-lagi saya katakan bukan hanya sebuah kewajaran, harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat segera hadir untuk menyelesaikan. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan Pak Kadis. Saya mohon mungkin data-data ini diberikan kepada saya nanti dalam bentuk PDF saja, sehingga saya akan mengirimkan langsung kepada Dirjen Pendidikan Menengah, bahkan juga kepada Pak Menteri Pendidikan, tentunya biar beliau dapat mengetahui dan Bappenas. Jadi mungkin itu saja Pak Kadis yang saya sampaikan. Insya Allah menjadi sebuah harapan besar kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.